Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kidya Ciputra dengan NIM 19102050047 ingin menerangkan sedikit materi mengenai proses praktik pekerjaan sosial dengan individu. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester metode intervensi individu dan keluarga. Selamat menyaksikan. Proses praktik pekerjaan sosial dengan individu merupakan suatu tahapan kerja yang ditunjukkan untuk melakukan suatu upaya perubahan terencana dalam rangka membantu klien dalam memecahkan masalahnya. Aktivitas ini adalah suatu tindakan pertolongan yang bermanfaat untuk klien. Pertolongan ini di samping harus bermanfaat bagi klien, juga harus bermanfaat untuk mengubah klien, sehingga klien akan memperoleh semangat baru dan mempunyai kejelasan tentang tujuan pertolongan ini. Proses pertolongan ini dibagi ke dalam beberapa tahap. Pentahapan ini disebut pentahapan proses pertolongan, sedangkan pentahapan proses ini bervariasi tergantung pada ahli dalam meninjaunya. Namun demikian, pentahapan proses pertolongan ini pada dasarnya tidak kaku. Artinya, pekerja sosial di dalam memberikan pertolongan kepada klien tidak selalu dimulai dari tahap awal. Pada kondisi-kondisi tertentu, dapat dimulai dari tahap yang lainnya, kemudian kembali ke tahap sebelumnya. Mengingat permasalahan manusia sangatlah kompleks, sehingga batas waktu penyelesaiannya atau pemecahan masalah klien itu sangat bervariasi. Pekerja sosial di dalam memberikan pertolongan kepada klien selalu dibatasi oleh waktu. Artinya tidak ada pertolongan pekerja sosial yang diberikan seumur hidup. Agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik, pekerja sosial perlu mengidentifikasi masalah sejelas mungkin dan memerinci tugas-tugas yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga dapat menentukan batas waktu pertolongan dengan tepat. Dalam proses pelayanan itu sendiri, terdapat beberapa tahap-tahap. Tahap pertama adalah tahap lamaran atau engagement. Jadi, orang yang memiliki masalah biasanya berusaha untuk menghubungi orang lain yang dapat menolongnya. Orang yang meminta pelayanan tersebut dapat sendiri atau bersama-sama keluarganya mendatangi pekerja sosial guna mendapatkan pelayanan pertolongan. Di sini pekerja sosial siap memberi pelayanan dan menyediakan sumber-sumber bagi siapa saja yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan untuk itu. Tahap inilah yang disebut tahap pelayanan. Lamaran merupakan suatu periode di mana pekerja sosial mulai berorientasi terhadap dirinya sendiri, khususnya mengenai tugas-tugas yang ditanganinya bersama klien. Tugas pekerja sosial pada tahapan pelamaran ini adalah yang pertama melibatkan dirinya dalam situasi tersebut, lalu menciptakan komunikasi dengan semua orang yang terlibat, lalu mulai mendefinisikan ukuran-ukuran yang berkaitan dengan hal-hal yang akan mereka laksanakan, dan juga menciptakan atau membuat struktur kerja awal atau pendahuluan. Pada tahap awal ini, pekerja sosial hanya dapat memperoleh pengetahuan tentang klien, situasi, dan kesadaran dirinya secara umum. Pada saat yang bersamaan, pekerja sosial berupaya untuk memahami dan sekaligus mengevaluasi klien. Pendapat-pendapat tentang orang, situasi, permasalahan, strategi pemecahan, kebiasaan emosional, sikap, praduga perlu ditimbangkan sebelumnya. Hal tersebut dapat menimbulkan kejujuran yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi tahap pelamaran yang sulit. Peralatan yang penting bagi pekerja sosial adalah objektivitas, keterbukaan pikiran, dan kemampuan untuk menyadari serta mengontrol reaksi diri. Nah, lalu tahap proses pelayanan yang kedua adalah asesmen. Asesmen merupakan penilaian atau penafsiran terhadap situasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Asesmen mempunyai dua tujuan, yakni membantu mendefinisikan masalah dan juga menunjukkan sumber-sumber yang berhubungan dengan kesemuanya itu. Pekerja sosial dalam pelaksanaan kerjanya memerlukan dasar-dasar pengetahuan umum sampai pada dasar-dasar pengetahuan khusus pada sekumpulan peristiwa dan orang-orang khusus. Mereka mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan kesemuanya itu, kemudian dites dan dianalisa serta membuat kesimpulan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pekerja sosial pada tahap proses asesmen, yakni mengumpulkan data, juga mengecek data, serta menganalisa data. Lalu tahap yang ketiga adalah tahap pendefinisian masalah. Pada proses ini akan menghasilkan suatu pendefinisian masalah.
Konsep masalah dapat dipandang dari dua hal, yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal menunjukkan adanya cabang-cabang untuk masa sekarang, sedangkan secara vertikal yaitu tipologi masa lalu, sekarang, dan masa mendatang. Dalam mempertimbangkan penyebab suatu masalah, dapat saja terjadi kesalahan-kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Sering terdapat perbedaan pandangan tentang masalah yang dihadapi antara klien dengan pekerja sosial. Kebenaran pendefinisian masalah harus didasarkan pada pandangan klien, yakni seperti apa yang tampak dan yang dirasakan klien pada waktu itu. Pendefinisian masalah yang berbeda sering mengakibatkan hasil yang hampa bagi klien, yakni hasilnya tidak bermanfaat bagi klien itu sendiri. Lalu tahap yang berikutnya adalah penentuan tujuan-tujuan. Pendefinisian masalah secara logis akan mengarah pada penetapan suatu tujuan. Penentuan tujuan akan lebih efektif jika ada pembagian proses, di mana klien memiliki tanggung jawab utama untuk memutuskan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang dan perlu dipenuhi serta bagaimana mewujudkannya. Motivasi dan kebebasan klien dapat diperkuat oleh keterlibatan dalam pencapaian tujuan tersebut. Tujuan akan selalu didasarkan pada hal-hal yang realistis yang dapat tercapai. Perbedaan di antara tujuan yang diinginkan atau ditentukan oleh pekerja sosial dengan yang ditentukan oleh klien disebabkan karena perbedaan logis dari tugas dan peranan masing-masing dalam kaitannya dengan hubungan kerjanya. Sebaiknya, tujuan tersebut ditentukan secara bersama-sama. Pemberian kesempatan dan tanggung jawab kepada klien untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan tujuan akan dapat meningkatkan komitmennya dalam proses pemecahan masalah. Klien akan merasa dan meyakini bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut benar-benar sesuai dengan pilihan dan relevan dengan keinginannya. Tujuan dapat memberikan makna dan arah bagi proses pemecahan masalah, serta sekaligus mampu dipergunakan sebagai pedoman serta ukuran bagi kemajuan proses pemecahan masalah. Untuk dapat menentukan tujuan secara efektif, maka pekerja sosial perlu memiliki keterampilan dalam memotivasi klien agar bersedia untuk aktif menyeleksi dan merumuskan tujuan, baik itu tujuan umum maupun tujuan operasional, baik itu tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Lalu, tahapan proses pelayanan yang berikutnya adalah menyeleksi metode-metode alternatif dan model-model intervensi awal. Setelah masalah berhasil didefinisikan dan dipahami, dan juga sewaktu tujuan kerja telah ditetapkan, serta sumber-sumber di dalam berbagai situasi juga telah dipahami dan diungkapkan, maka alternatif-alternatif pemecahan dan intervensi akan menjadi jelas. Sumber-sumber masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mengimplementasikan suatu model intervensi yang menunjukkan kategori akhir di mana pekerja sosial tersebut akan berpikir secara luas dan fleksibel terhadap sumber-sumber formal maupun sumber-sumber informal yang mungkin terbatas. Kadang-kadang, hal yang sering dibutuhkan ternyata tidak dapat diperoleh di dalam kerangka kerja pelayanan institusional, tetapi dapat diperoleh dalam kelompok dan individu-individu secara pribadi. Lalu, tahapan proses pelayanan yang berikutnya adalah pembentukan kontrak. Setelah menyeleksi alternatif kegiatan dan model-model intervensi khusus, maka akan muncul kebutuhan untuk menciptakan suatu kontrak antara pekerja sosial dengan klien. Hal ini ditunjukkan untuk menciptakan kesempatan mengenai keterlibatannya di dalam memahami tujuan kerjasama, metode, dan prosedur yang ditempuh, dan juga mendefinisikan peranan serta tugas-tugas pekerja sosial dengan peranan dan tugas-tugas klien. Dengan demikian, kontrak merupakan suatu perumusan dan penyusunan persetujuan kerja guna memperlancar pencapaian tujuan pemecahan masalah. Untuk dapat menetapkan dan menghasilkan suatu kontrak yang baik, maka pekerja sosial perlu menerapkan strategi dan teknik-teknik yang terdiri dari penciptaan relasi pendahuluan dengan pihak-pihak yang terlibat, lalu penentuan tujuan kontrak, dan juga penjelasan tentang kontrak. Perumusan atau penetapan kontrak yang dilakukan secara timbal balik antara pekerja sosial dengan klien merupakan proses yang cukup penting. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pertolongan atau pemecahan masalah bukan lagi misteri bagi klien. Cara tersebut akan dapat memberikan kejelasan, gambaran bagi klien tentang apa yang realistis yang dapat diharapkan dan dilakukan.
Kemudian, tahapan yang selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan ditentukan oleh model intervensi yang sudah spesifik. Pelaksanaan pencapaian tujuan pada prinsipnya berorientasi kepada kegiatan dan perubahan. Oleh karena itu, pekerja sosial mempunyai tanggung jawab untuk mengadakan berbagai perubahan dengan menggunakan dan mengimplementasikan teori, pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang dimiliki. Namun, di dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan dan menerapkan alternatif pemecahan masalah sering mengalami berbagai hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut dapat disebabkan karena kecemasan dan ketakutan klien. Di samping itu, klien sering mempunyai perasaan yang tidak menentu dan berbagai gejala psikologis lainnya. Semua ini pada awalnya kurang memperlancar pelaksanaan pemecahan masalah. Namun lama-kelamaan dapat berubah ke arah perasaan dan perilaku yang lebih konstruktif. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa sumber keberhasilan suatu proses pertolongan atau pemecahan masalah terletak pada kepercayaan klien kepada kemampuannya sendiri. Untuk meningkatkan kepercayaan klien terhadap kemampuannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni membantunya menampilkan perilaku tertentu secara aktual guna mencapai tujuan, lalu menumbuhkan kesadaran klien akan kekuatan-kekuatan yang ia miliki, lalu menunjukkan kemajuan-kemajuan yang telah ia capai, dan juga memanfaatkan orang-orang yang terkait, khususnya keluarga dan teman terdekat untuk menumbuhkan kepercayaan diri dari klien. Tahapan proses pelayanan yang selanjutnya adalah evaluasi. Apabila kegiatan pertolongan sudah dilakukan, maka ada kemungkinan terjadinya kesalahan, baik kesalahan yang dilakukan oleh pekerja sosial maupun kesalahan yang dilakukan oleh klien. Pekerja sosial bertanggung jawab untuk menciptakan iklim di mana sebagian prosedur diterima sebagai objek evaluasi atau penilaian tentang apa yang terjadi. Pada iklim semacam itu, pekerja sosial dan klien dapat melihat akibat-akibat yang telah mereka kerjakan dalam pencapaian tujuan akhir maupun tujuan antara. Evaluasi merupakan unsur yang cukup penting dalam proses pertolongan, karena memungkinkan pekerja sosial maupun badan sosial memberikan respon dan pertanggungjawaban, baik kepada pemberi dana maupun kepada penerima pelayanan. Dengan evaluasi, pekerja sosial juga mampu menguji keampuhan dan ketetapan alternatif intervensi yang diterapkannya. Di samping itu, pekerja sosial juga dapat memonitor faktor-faktor yang membawa keberhasilan dan yang mengakibatkan kegagalan. Lalu tahap proses pelayanan yang terakhir, yakni terminasi. Terminasi merupakan indikasi kapan suatu kegiatan akan mengarah kepada hal-hal yang diinginkan sehingga secara langsung memperkuat atau menegaskan validitas keaslian asesmen, pendefinisian masalah, tujuan, penyeleksian model intervensi, dan kontrak. Terminasi dilaksanakan ketika tujuan telah dicapai dan pelayanan telah lengkap, ketika kegiatan lebih lanjut tidak ada lagi, ketika permintaan klien berhenti, dan ketika referral dibuat untuk sumber-sumber pertolongan yang lain dan pekerja sosial sudah tidak akan terlibat lebih lama lagi. Pada terminasi, seperti halnya tahap-tahap yang lain, partisipasi klien merupakan hal yang sangat penting. Jika pertolongan semuanya signifikan, maka hal itu merupakan cara terakhir yang penting di dalam gambaran diri dan kemampuannya berelasi di masa yang akan datang. Alasan untuk melakukan terminasi akan lebih jelas pada pemikiran klien maupun pekerja sosial tentang segala kemungkinan yang diekspresikan dan dipahami. Pekerja sosial hendaknya juga mengembangkan berbagai strategi agar klien mampu memelihara perubahan-perubahan yang telah ia capai. Walaupun pertolongan akan dihentikan dan pekerja sosial tidak berada di sampingnya, klien diharapkan mampu memelihara dan meningkatkan perubahan-perubahan tersebut. Hal ini perlu diperhatikan karena sering ditemukan klien yang mengalami kemunduran dan menampilkan kembali perilaku disfungsional setelah pertolongan diberhentikan. Nah, dari ke-9 tahap pertolongan tersebut, hanya ada 3 tahap yang dapat diterapkan dalam pengungkapan dan pemecahan masalah melalui media atau radio. Tahap tersebut yakni pelamaran, asesmen, dan pendefinisian masalah. Tahapan pelamaran terjadi ketika pendengar radio berusaha untuk menelpon pengasuh acara radio dan menceritakan tujuannya. Pelamaran yang dimaksudkan di sini adalah
Klien tidak mendatangi lembaga sosial secara langsung, tetapi dia menghubungi radio tersebut melalui telepon. Tahap asesmen terjadi ketika klien mengungkapkan masalahnya melalui pesawat telepon yang disampaikan kepada pengasuh radio. Di sini klien mengungkapkan segala permasalahan yang dihadapi dengan cara menceritakan secara langsung masalahnya dan sekali-kali menjawab pertanyaan pengasuh sehubungan dengan masalahnya tersebut. Sedangkan tahapan pendefinisian masalah dilakukan oleh pengasuh acara radio bersama ahli atau tenaga yang lain setelah semua permasalahan klien diceritakan kepadanya. Setelah masalah klien didefinisikan, langkah selanjutnya adalah memberikan alternatif pemecahan masalah. Alternatif pemecahan masalah tersebut diberikan sesuai dalam bentuk acara yang diberikan oleh radio yang bersangkutan. Ada yang pemecahan masalahnya dilemparkan kepada pendengar lain untuk memberikan komentar. Ada juga yang dijawab langsung oleh ahli yang mengasuh acara tersebut. Faktor yang paling pokok yang menyebabkan konsep pekerjaan sosial dengan individu tidak dapat diterapkan pada pesawat radio adalah karena pesawat radio bukan lembaga sosial yang sebenarnya seperti yang dimaksudkan dalam konsep pekerjaan sosial dengan individu. Radio hanya menjalankan fungsi pelayanan sebagai fungsi yang dilakukan oleh lembaga sosial. Demikian juga ahli yang mengasuh acara tersebut bukan pekerja sosial yang sebenarnya, dalam artian tidak mempunyai latar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Sedangkan radio menyelenggarakan acara tersebut cenderung lebih bersifat sebagai hiburan. Dengan demikian, kebenaran masalah yang diungkap oleh klien perlu diteliti kebenarannya lagi. Catatan yang perlu diperhatikan adalah meskipun tidak semua konsep pekerjaan sosial dengan individu bisa diterapkan dalam pengungkapan dan pemecahan masalah klien melalui pesawat radio, namun fenomena tersebut perlu diperhatikan oleh pekerja sosial supaya klien yang memiliki masalah tersebut benar-benar bisa dibantu sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial. Pekerja sosial harus bisa menerapkan konsep pekerjaan sosial sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat yang terjadi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.